Benarkah ada dugaan pengusutan tambang liar ilegal yang membuat Kabag Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang menembak rekannya hingga tewas, yakni Kasat Reskrim AKP Ulil usai menangkap pelaku tambang ilegal? Kami diskusikan bersama para narasumber. Bergabung saat ini mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto dan anggota Komisi Kepolisian Nasional Khairul Anam. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami untuk hari ini. Kapolda Sumatera Barat dalam konferensi pers hari ini menyebut ada dugaan backing tambang ilegal dan ini masih diusut. Sejauh ini Pak Anam, informasi yang diterima Kompolnas, apakah sudah ada bukti yang merujuk ke sana? Iya, pertama-tama kami ucapkan prihatin ya atas peristiwa seperti ini dan kami memberikan atensi terhadap peristiwa ini sehingga dalam waktu yang nggak lama kami akan turun ke di sana ke lapangan gitu untuk ngecek langsung. Nah, kalau pertanyaannya apakah seperti yang diucapkan oleh Pak Kapolda, saya kira anatomi peristiwanya sementara ini memang menjurus ke sana. Oleh karenanya kami mendorong dan mendukung Polda Sumbar maupun Mabes Polri, karena tim Mabes Polri juga sudah berangkat ke sana untuk mengungkap ini sekomprehensif mungkin. Jadi tidak hanya peristiwa penembakannya tapi yang melatar belakangnya. Kan by momentum narasi yang ada ya, waktu, tempat, kejadian yang melatar belakangi mengarah kepada soal-soal yang korban ini sedang melakukan penegakan hukum terhadap Galian C. Dan itu kan jadinya kan problemnya serius gitu ya. Jadi tidak hanya soal hilangnya nyawa, tapi soal menghalang-halangi kerja yang dilakukan oleh kepolisian dalam konteks penegakan hukum. Ditambah lagi ada pernyataan dari Kapolda bahwa oknum anggota kami katanya pada posisi kontra pada penegakan hukum. Sejauh mana kontranya posisi dari pelaku ini? Sesuai dengan informasi yang diterima Kompolnas, Pak. Kami belum bisa membicarakan lebih jauh ya, karena memang tim belum sampai ke sana. Tapi dengan anatomi kasus seperti itu dan kami juga ngecek beberapa bulan terakhir ini bagaimana dinamika Galian C di sana, sepertinya ya indikasinya memang mengarah ke sana. Namun kita tunggu nih hasil dari teman-teman Polda Sumbar, dari Mabes Polri maupun dari tim kami yang akan segera turun ke Solok gitu untuk ngecek langsung. Kalau Anda Pak Arief menangkapnya berdasarkan kronologi kemudian keterangan terakhir dari Kapolda Sumatera Barat, Anda menangkap bahwa ada cerita di balik ini bahwa itu berkaitan dengan masalah tambang ilegal yang sedang diusut? Ya, sama dengan Mas Anam tadi, kalau prihatin, saya sangat sedih sekali dengan adanya kejadian ini, di mana seorang perwira senior yang sebentar lagi dia pensiun melakukan tindakan ini, tindakan yang brutal dan biadab. Karena dia menembak koleganya sendiri sesama perwira yang sedang melaksanakan tugas penegakan hukum. Ini betul-betul tidak bisa ditolerir dan menurut saya ini harus diberikan tindakan tegas. Kemudian tidak cukup dipecat, harus dihukum dengan seberat-beratnya supaya memberikan pesan kepada yang lainnya dan kepada anggota Polri yang lainnya. Kemudian apa sih yang melatar belakangi? Saya membaca baru dari berita, mungkin nanti nunggu Mas Anam kalau sudah investigasi ke sana. Berita ya ini ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan, apakah yang bersangkutan itu hanya sebatas backing dari aktor intelektual atau pemodal. Tapi kalau dilihat dari kemarahannya, apakah ada kemungkinan ini usahanya dia sendiri gitu loh. Kok sampai begitu teganya dia menembak seorang Kasat Reskrim yang berada di bawah koordinasinya. Dia seorang kepala bagian operasi. Dia mengkoordinir tugas-tugas preemptif, preventif, sama penegakan hukum. Dia kok malah kontroversi, malah antitesis dengan apa yang dilakukan seorang Kasat Reskrim ini. Sehingga saya setuju nih harus dilakukan kajian dan penelitian yang sangat mendalam dan komprehensif. Sehingga tidak mungkin ini berjalan sendiri ya pelaku ini? Maksud saya tidak cukup hanya dengan menghukum yang bersangkutan terus selesai masalahnya. Ini harus dikaji secara mendalam dari aspek rekrutmen, pendidikan dan latihannya, pembinaan karirnya. Kenapa orang seperti ini bisa mendapat jabatan sebagai Kapolop dan memegang senjata api. Dan akhirnya digunakan untuk
melakukan penembakan yang lain. Apakah seorang Kabakop harus membawa senjata api? Yang membawa senjata api kan Kasat Reskrim, Kasat Intel yang tugas di lapangan. Kabakop kan staff dia. Itu mungkin. Akhirnya muncul lagi pertanyaan di publik, Pak. Apakah kasus-kasus semacam ini, terutama yang berkaitan dengan pengusutan tambang ilegal ini, pada akhirnya memicu konflik juga di internal Polri dalam proses pengusutannya? Apakah bisa sampai sedemikian atau tidak? Tapi jawabnya nanti apa ya? Kita lanjutkan di sesi berikutnya, usai jeda berikut. Pak Arief, muncul pertanyaan di publik, jangan-jangan setiap ada kasus yang berhubungan dengan penanganan dugaan tambang ilegal ini memicu konflik di internal kepolisian. Benarkah pandangan itu? Tidak semuanya. Memang para pengusaha itu berupaya untuk menghindari adanya tindakan penegakan hukum. Sehingga kebanyakan mereka mengajak teman-teman dari kepolisian supaya nanti bisa koordinasi dengan baik kan. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya mau seperti itu. Dan disinilah pentingnya para Kasatwil ketika akan melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal ini betul-betul mempelajari, seperti dikatakan Mas Anam tadi, anatomi dari kejahatan itu apa saja. Makanya saya ajarkan bahwa ketika melakukan investigasi itu tidak boleh pakai kacamata kuda, harus pakai kacamata tembus pandang. Jadi tahu semua apa yang terjadi di situ, sehingga nanti akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang risikonya seminimal mungkin. Kalau seperti ini kan sayang sekali. Ini kan di tingkat Propam di Polda Sumatera Barat sudah memeriksa 5 orang, 2 diantaranya yang mengusut kasus dugaan tambang ilegal itu. Dari aspek pidananya Pak Arief, kira-kira bisa periksa siapa dulu nih? Ya kalau Propam ini nanti kan jelas penembakan ini harus dituntaskan terlebih dahulu. Nggak perlu nunggu putusan pengadilan. Sudah cetho welo-welo, ada selongsong, ada yang nembak, ada saksinya, ada korbannya. Jelas itu melanggar kode etik dan tidak sesuai dengan Tribrata dan Catur Prastia. Tidak perlu nanti nunggu putusan pengadilan sampai banding, sampai kasasi, sampai PK. Langsung di sidang Komisi Kode Etik pecat, sehingga memudahkan untuk proses persidangan nantinya. Oke, tapi apakah harus menunggu proses etik dulu baru proses pidana berjalan atau bisa berjalan dua-duanya nih? Bisa bareng-bareng, justru saling melengkapi itu. Oke, kalau Mas Anam katanya akan segera menuju ke Solok Selatan nih. Kira-kira kapan waktunya dan langkah pertama apa yang bakal dilakukan oleh teman-teman Kompolnas di sana? Dalam waktu dekat kami akan datang ke sana. Tapi yang penting begini sebenarnya, ya, jika ini memang terkait penegakan hukum atas tambang ilegal, maka memang peristiwanya tidak boleh berhenti di soal tembak-menembak, persis yang dikatakan oleh Pak Arief. Dan ini ini kan mencerminkan bahwa ini sedang nantangin ini, penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian, ditantangin oleh siapapun yang punya kepentingan di soal tambang tersebut. Oleh karenanya memang negara nggak boleh kalah gitu. Nah kalau penegakan hukum kalah, ya ini problem serius bagi kita semua. Oleh karenanya memang kami sejak awal mendorong dan melihat kasus ini tidak boleh berhenti di soal tembak-menembaknya, tapi juga latar belakangnya. Karena ini untuk kepentingan kita semua, tidak hanya soal persoalan tambangnya, kerusakan lingkungannya, tapi juga soal negara hukum. Oke, gitu ya. sejauh mana kemudian posisi Kompolnas akan meninjau nanti di lokasi? Karena kan dari Komisi 3, Ketua Komisi 3 tadi, Bang Habibur Rahman sempat bilang juga bahwa ada dugaan ini pembunuhan terencana. Sampaikah ke arah sana nanti pengusutannya? Ya, apapun faktanya akan kami lihat ya. Yang pasti kami tidak kepingin berhenti di soal tembak-menembaknya. Ya, yang pasti kami juga kepingin melihat apa yang menjadi latar belakangnya, dan kami akan memberikan pengawasan terhadap mekanisme yang dipilih oleh teman-teman kepolisian untuk lebih komprehensif melihat kejahatan ini. Jadi anatomi kejahatannya itu tidak hanya pada eksiden yang berlangsung, tapi latar belakangnya. Karena ini memang problem serius gitu. Kayak misalnya begini, ada sakwa sangka, apakah dengan kasus ini mencerminkan misalnya manajemen penanganan sebuah kasus di Polres misalnya bermasalah. Nah, itu juga kepingin kami lihat rentang kendali dan sebagainya. Nah, oleh karenanya komprehensivitas dari cara melihat kasus ini jadi sangat penting bagi kita semua.
kami tidak kepingin kok negara ini gagal dalam penegakan hukumnya, ya dihalang-halangi oleh siapapun. Nah, kami mendukung kepolisian untuk melakukan sedalam-dalamnya, apalagi Pak Kapolri sudah sangat tegas mengatakan siapapun yang ada di balik peristiwa tersebut harus diusut tuntas. Oleh karenanya sebenarnya tidak hanya Propam yang segera jalan, ya, tapi juga Krimum juga harus jalan mengusut ini. Gitu. Jadi dua-duanya juga komprehensif gitu. Oke. Kalau sekarang misalnya problemnya update yang sekarang misalnya 5 orang sudah diperiksa, sebenarnya kan ada di malam itu juga orang yang sedang menjalani pemeriksaan oleh Kasat Reskrim. Nah itu kan juga segera bisa diperiksa sehingga kasusnya bisa berkembang. Saat ini tidak hanya di soal internal dengan Propam, tapi juga Bidum, soal anatomi kejahatannya. Oke, kalau dari Kompolnas masih akan mengkaji itu, kalau menurut Anda Pak Arief, untuk konteks pembunuhan terencana seperti dugaan yang disampaikan Ketua Komisi 3, Ketua Komisi 3 DPR, ini terpenuhi atau tidak? Singkat saja. Jadi tidak bisa gegabah menerapkan unsur perencanaan itu, sehingga alat bukti proses peristiwanya harus didukung dengan alat bukti yang cukup. Tetapi setidaknya ini pasal 338 pembunuhan itu sudah terpenuhi. Tinggal nanti dilengkapi dengan alat bukti yang lain, apakah itu ada perencanaan atau tidak. Tapi yang paling penting ini adalah perbuatan yang biadab. Polisi adalah penjaga peradaban, sehingga dia harus menjadi manusia yang beradab terlebih dahulu. Dan ini saya titipkan kepada Mas Khairul Anam dengan teman-teman Kompolnas. Jadikan polisi kita polisi yang beradab. Itu dia. Itu dia yang paling penting karena pengusutan dari etik, kemudian dari pidana juga harus tetap seiring sejalan untuk bisa membuat terang kasus ini. Mas Anam dari Kompolnas, terima kasih. Pak Arief juga terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya.